wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cucu Subadriah dari SDN Tegalsari, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Susi Nawati SPD. Selamat siang Ibu. Siang Bu Cucu. Gimana kabarnya ini hari ini? Alhamdulillah baik. Nah Ibu, sesuai kita sudah berbicara sebelumnya, hari ini kita akan mengadakan praobservasi sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas nanti. Nah, Ibu untuk mata pelajarannya sendiri, mata pelajaran apa Bu? Mata pelajaran matematika. Matematika ya, di kelas 2. Kelas 2 ya. Nah Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Dalam hal ini, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti akan membahas tentang pengurangan bersusun secara panjang ya. Ada 2 tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik. Pertama, peserta didik dapat mengenali masalah pengurangan dan menghitungnya dengan menggunakan kotak ratusan, puluhan, atau satuan. Kemudian kedua, peserta didik dapat menuliskan dan melakukan pengurangan 2 bilangan dan 3 bilangan yang terdiri atas 2 angka dan 3 angka dengan cara bersusun panjang. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai Bu ya. Nah, untuk area pengembangan sendiri Bu yang hendak Ibu capai? Area pengembangannya, pembelajarannya secara pembelajaran diferensiasi, pengembangan media pembelajaran, kemudian metode pembelajaran. Jadi ada 3 Bu ya, Ya. Pembelajaran diferensiasi, metode pembelajaran, dan media pembelajaran. Ya. Nah Ibu, untuk strategi yang dipersiapkan dari area pengembangan strateginya kan karena menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Pertama saya mengelompokkan siswa ke dalam 2 kelompok, disebutnya kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu di mana siswa tersebut rata-rata kemampuannya masih kurang ya, terutama dalam membaca juga masih kurang. Dan kelompok B yang kecakapan siswa dan rata-rata siswa tersebut sudah mampu membaca. Seperti itu. Kemudian media pembelajarannya menggunakan kartu bilangan dan metode diskusi. Metodenya menggunakan metode diskusi dan presentasi. Siswa nantinya akan diberi kemampuan untuk mempresentasikan di sini siapa saja yang mampu mempresentasikan atau mengisi latihannya di depan. Jadi ada 3 Bu ya. Ibu Ya. akan diskusi kelompok sesuai kemampuan siswa. Ada Ya. kelompok A Ya. yang Dan belum menggunakan mahir. LKPD itu Ya, sebagai yang latihan. kedua adalah kelompok B yang sudah mahir Iya, begitu ya. betul. Kemudian menggunakan medianya kartu bilangan Iya, dan betul. nanti ada presentasi serta diskusi kelompok Iya, ya. iya. Nah Ibu, dari percakapan yang kita hari ini, apa yang kiranya Ibu dapat? Mungkin saya lebih siap ya dalam mempersiapkan rencana pembelajaran yang akan saya laksanakan pada minggu depan tanggal 23 hari Rabu ya. Mungkin seperti itu ya, saya akan lebih siap gitu persiapan pembelajaran akan nanti saya akan lakukan. Jadi Ibu nanti akan melaksanakan pembelajaran di hari Rabu tanggal 23 Bu, ya. Nah Ibu, nanti saya hari Rabu akan datang ke kelas Ibu untuk melihat pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas. Nah untuk waktunya sendiri Bu, jam pertama. Mudah-mudahan berjalan lancar sesuai dengan yang Ibu rencanakan, dan saya nanti akan melihat datang ke kelas itu. Ya, boleh. Terima kasih Bu Susi atas waktunya. Sama-sama Bu Mudah-mudahan Cucu. berjalan dengan lancar dan Amin. nanti sehat pada waktunya ya. Amin. Assalamualaikum Ibu. Hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa sebelum pembelajaran kita baca doa dulu ya. Siapa? Baca doanya di depan.
Bu Susi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu, kita sudah melakukan observasi kelas di minggu yang lalu. Ibu sudah melaksanakan proses kegiatan pembelajaran. Nah, hari ini kita akan mengadakan pasca observasi. Nah, dalam hal ini saya ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan pada Ibu. Pertama, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas? Perasaan saya tentunya merasa senang dan bangga karena dengan kegiatan ini saya lebih meningkatkan proses pembelajaran dan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Jadi Ibu sangat senang dan Saya bangga senang, tujuan pembelajaran tercapai, ya, dan betul. Ibu lebih meningkat lagi ya. Kemudian Ibu, ada nggak hal yang ingin ditingkatkan oleh Ibu? Tentu ada. Kira-kira apa saja, Bu? Yang ingin ditingkatkan pertama dari segi media pembelajaran, metode pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Jadi ada 3 Bu ya, Ya. pembelajaran, strategi, dan juga media. Kemudian apa kiranya rencana tindak lanjut yang ingin Ibu lakukan, Bu? Rencana tindak lanjutnya yaitu yang saya tadi uraikan, ya dari media pembelajaran akan lebih bervariatif, interaktif, kreatif, sehingga siswa mampu menguasai pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi Ibu ingin meningkatkan siswa lebih aktif lagi dengan media yang variatif dan Iya, interaktif. betul. Kira-kira Bu, media yang seperti apa, Bu? Kemarin saya akan menggunakan media kartu bilangan, dan kedepannya saya akan berencana untuk menambah lagi media pembelajaran, yaitu menggunakan hitungan cepuang. Ya, setiap siswa akan diberi tugas untuk membawa media pembelajaran tersebut seperti membawa kerikil dan potongan lidik. Jadi seperti media yang ingin dikembangkan oleh Ya, Ibu betul. adalah siswa disuruh membawa alat peraga berupa cipuan ya, dan batu betul. kerikil supaya siswa lebih real Ya, 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 betul. Supaya lebih pembelajaran. real. Nah, untuk aktivitas pengembangan sendiri Bu yang ingin Ibu kembangkan, Aktivitas pengembangan di sini ada 3 ya. Pertama saya adalah media pembelajaran seperti tadi ya, kartu bilangan. Kemudian kedua dari metode pembelajaran seperti yang saya lakukan kemarin, metode diskusi dan presentasi. Kemudian yang ketiga pembelajaran diferensiasi proses. jadi ada 3 Bu ya, media pembelajaran seperti halnya kemarin menggunakan Ya, kartu betul. bilangan, metode diskusi dan presentasi bagi siswa sesuai kelompoknya. Kemudian diferensiasi proses yang Ibu gunakan. Ya, betul. Nah, adapun tujuan Bu nih, tujuan yang hendak dicapai oleh Ibu. Tujuan yang hendak dicapai ada 3 ya. Pertama, peserta didik agar lebih aktif lagi. Kemudian tujuan kedua, peserta didik akan lebih terampil. Dan tujuan yang ketiga, dapat mengetahui kemampuan masing-masing siswa. Jadi ada 3 tujuan yang ingin dicapai, siswa lebih aktif lagi dalam Ya, betul. pembelajaran, lebih terampil Betul. ya. Kemudian kemampuan siswanya dapat terlihat dapat ya terlihat, oleh Ya, betul. masing-masing oleh Ibu ya. Kemudian ukuran keberhasilannya sendiri seperti apa, Bu? Nah, ukuran keberhasilan di sini yaitu pertama adanya komunikasi 2 arah antara guru dan peserta didik. Kemudian ukuran keberhasilan yang kedua, peserta didik dapat memotivasi peserta didik atau dapat termotivasi supaya lebih berani lagi ya. Kemudian ukuran keberhasilan yang ketiga agar tujuan pembelajaran tercapai. Jadi ada 3 ukuran keberhasilan menurut Ibu Bu ya. Tadi Ya. ada komunikasi 2 Ya, arah betul. antara guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Ya. Kemudian siswa juga termotivasi dalam belajarnya, lebih berani tampil Iya, karena betul. dengan adanya presentasi tadi Bu ya. Kemudian tujuan Tujuan pembelajaran pembelajaran diharapkan dapat tercapai tercapai. seluruhnya ya. Kemudian kiranya Bu, pendukung apa sih yang mendukung keberhasilan tadi? Pendukungnya pertama tentunya sarana prasarana ya, kemudian media pembelajaran, dan ketiga strategi pembelajaran. Jadi sarana prasarana sangat diperlukan Bu ya untuk tentu. mendukung ketercapaiannya. Kemudian media pembelajaran juga yang tadi Ibu sebutkan harus variatif Bu ya, dan interaktif. Kemudian Strategi atau strateginya metode ya. juga harus bervariasi juga Bu ya, agar siswa juga tidak bosan Bu ya. Betul. Kemudian waktunya ya sendiri Bu, kapan Waktunya kira-kira? secepatnya. Secepatnya Bu ya. Nah Ibu, ini kita di akhir
akhir sesi. Kemudian dari proses percakapan kita pada pasca observasi ini, apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan tentunya pengalaman baru ya. Kemudian saya akan lebih termotivasi lagi membuat media pembelajaran yang bervariasi agar tujuan pembelajaran yang tercapai itu dapat dicapai. Jadi Ibu akan lebih mengembangkan lagi media pembelajaran bervariasi supaya siswa dapat tercapai tujuan pelajarannya, dan Ibu ternyata mendapatkan pengalaman baru ya setelah ini. Ibu, mudah-mudahan rencana Ibu yang akan dilaksanakan atau sudah direncanakan dapat terrealisasikan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Susi atas waktunya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.